Buat kita manusia modern, petir adalah fenomena alam yang terjadi karena berbagai proses. Tapi dulu, petir diartikan sebagai kekuatan Zeus. Terus ada juga tsunami dan gempa bumi yang jadi kekuatan saudaranya, Poseidon. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, gimana dengan saudara-saudara yang lain? Gimana cerita keluarga para dewa ini? Dan yang gak kalah menarik, gimana sih mereka nyiptain alam semesta? Nah, udah gue tanya ke ChatGPT dan akan gue bacain sekarang. Hello, gue Kinpra. Jangan lupa baca description, oke? Dewa-dewa Yunani kuno merupakan tokoh-tokoh mitologi yang digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kekuatan supernatural. Mitologi Yunani kuno menceritakan banyak dewa dan dewi, namun di antara mereka Zeus, Hades, dan Poseidon merupakan 3 dewa paling kuat dan paling terkenal. Zeus adalah raja para dewa, dewa petir, awan, hujan, dan langit. Dia digambarkan sebagai pria berjanggut dan memegang petir di tangannya. Zeus dianggap sebagai ayah dari semua dewa. Dia juga dianggap sebagai dewa pelindung keadilan dan hukum. Zeus memiliki banyak mitos dan kisah yang beragam, di antaranya adalah ketika dia berhasil mengalahkan ayahnya sendiri, Kronos, untuk merebut tahta dewa. Lalu Poseidon. Poseidon adalah dewa laut, gempa bumi, dan badai. Dia dianggap sebagai dewa yang paling kuat setelah Zeus. Poseidon digambarkan sebagai sosok dengan janggut dan rambut yang panjang, selalu membawa trisula dan dikelilingi oleh makhluk laut seperti kuda laut dan ikan. Poseidon juga dikenal sebagai dewa pelindung para pelaut dan kapal. Terus ada Hades. Hades adalah dewa underworld, tempatnya orang mati pas sudah meninggal. Dia juga dikenal sebagai dewa kekayaan, karena dunia bawah ada banyak mineral dan logam berharga. Hades digambarkan sebagai sosok yang suram, sering ditemenin oleh anjing penjaga bernama Cerberus. Jadi Zeus adalah saudara kandung Hades dan Poseidon, dan ketiganya merupakan anak dari pasangan dewa Kronos dan Rhea. Dewa-dewa lainnya yang terkait dengan ketiga dewa ini antara lain Hera, Demeter, Athena, Apollo, dan Artemis. Hera adalah istri Zeus, terus ada Demeter, saudarinya Zeus dan ibu dari Persephone, istrinya Hades. Terus Athena, Apollo, Artemis adalah keturunan Zeus dan dewi-dewi lainnya. Dalam mitologi Yunani, Kronos adalah anak dari Uranus atau langit, dan Gaia, bumi. Dan Kronos ini merupakan raja para Titan. Menurut mitologi, Uranus mengurung saudara-saudaranya yang menjadi Titan di rahimnya Gaia, yang membuat Gaia merasa kesakitan. Akhirnya Gaia meminta bantuan Kronos untuk melawan Uranus. Kronos kemudian berhasil menggulingkan Uranus dengan sebuah sabit dan menjadi raja para Titan. Setelah Kronos menggulingkan ayahnya, dia menjadikan Rhea sebagai istrinya dan memiliki beberapa anak. Tapi Kronos takut anaknya akan menggulingkan dia, kayak waktu dia menggulingkan Uranus, ayahnya. Jadi Kronos memutuskan untuk menelan setiap bayi yang lahir dari Rhea. Rhea nggak bisa mentolerir tindakan Kronos dan akhirnya meminta bantuan dari para dewa yang lain. Mereka memberikan ramuan yang membuat Kronos muntah. Nah, dengan bantuan ini, Rhea berhasil menyelamatkan anak-anaknya yang ditelan Kronos. Setelah anak-anaknya selamat, para anak muda itu tumbuh dan menjadi dewa-dewi yang kuat. Mereka memiliki banyak tugas dan tanggung jawab. Pertama ada Hera, istri Zeus dan juga merupakan dewi kelahiran dan perkawinan. Hera sangat memperhatikan anak-anak dan melindungi para ibu dalam persalinan. Terus ada Demeter, dewi pertanian dan musim semi. Demeter bertanggung jawab untuk memastikan tanaman tumbuh dengan subur. Terus ada Athena, dewi perang dan kebijaksanaan. Dia sering digambarkan membawa perisai dan tombak sekaligus dianggap menjaga kota Athena. Terus Apollo, dewa seni, pengobatan, dan cahaya. Apollo bertanggung jawab atas penyembuhan juga dan kesembuhan, dan sering digambarkan dengan busur dan panah. Terus Artemis, dewi pemburu dan bulan. Artemis juga dianggap sebagai pelindung wanita muda. Terus Ares, ini dewa perang. Ares bertanggung jawab atas pertempuran dan peperangan dan digambarkan membawa pedang dan tameng. Terus apakah para dewa ini yang juga menciptakan alam semesta? Dalam mitologi, Zeus adalah dewa tertinggi dan pemimpin para dewa di Olympus. Meskipun tidak ada cerita yang menjelaskan secara rinci tentang di mana Zeus menciptakan alam semesta dan manusia, ada beberapa aspek yang bisa diperluas dan diinterpretasikan. Zeus sebagai dewa penguasa memiliki kekuatan yang besar dan kreativitas yang tak terbatas. Dia mewakili langit dan elemen yang lebih tinggi dan diyakini memiliki peran penting dalam menciptakan alam semesta dan manusia. Dalam penciptaan alam semesta, Zeus dianggap sebagai agen utama dalam membentuk tatanan dan strukturnya. Pertama, dalam kosmologi Yunani, ada kekacauan awal yang dikenal sebagai chaos. Dalam chaos ini tidak ada bentuk atau makhluk hidup. Namun, Zeus dengan kekuatan dan kebijaksanaannya memisahkan dan mengorganisir elemen-elemen dasar alam semesta. Dia menciptakan langit, bumi, dan laut, dan masing-masing dikuasai oleh dewa-dewa saudaranya tadi. Zeus adalah penguasa langit dan petir, sehingga diyakini bahwa dia bertanggung jawab atas penciptaan langit dan benda-benda langit seperti bintang, planet.
Dia mengatur gerak langit dan memberikan cahaya kepada dunia. Kemudian Zeus terlibat dalam penciptaan manusia. Dalam mitos Prometheus, Prometheus mencuri api dari Olympus dan memberikannya kepada manusia untuk memberi mereka pengetahuan dan kemajuan. Zeus sebagai penguasa para dewa mengetahui hal ini dan marah. Namun dia juga melihat potensi manusia dan memutuskan untuk memberikan mereka hadiah dan kutukan. Zeus menciptakan seorang wanita bernama Pandora yang dikasih kotak yang tidak boleh dibuka. Dalam kotak itu terdapat berbagai kejahatan dan penderitaan yang akan dilepaskan kalau kotaknya dibuka. Namun, ada juga harapan yang tersisa di dalam kotak tersebut. Itu memberikan manusia keyakinan bahwa ada cahaya dan kebaikan di tengah kegelapan. Selain itu, Zeus juga memiliki anak-anak dengan berbagai dewi dan manusia juga. Beberapa dari anak-anak ini memiliki peran penting dalam kisah-kisah mitologi Yunani dan menjadi tokoh terkenal, misalnya Hercules. Dalam cerita-cerita mitologi Yunani, Zeus adalah sosok yang kompleks dengan sifat baik dan buruknya. Dia adalah penguasa para dewa yang memiliki kekuatan besar. Namun ternyata dia juga memiliki sifat manusia yang tidak sempurna dan bahkan sering terlibat dalam perselisihan dengan sesama dewa. Nah, itu dia cerita tentang Zeus dan keluarganya beserta gimana dia nyiptain alam semesta. Ada yang tahu versi lain? Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.